Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, Production and Planning, dengan saya Ahmad Arif. Di video tutorial ini, saya akan memberikan overview dari pembahasan SAP PP modul, yang nantinya akan kita bahas mulai dari master data, transaksi hingga ke konfigurasi dari SAP PP. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP modul, saya sudah sediakan beberapa situs di sini di www.sapindonesia.net ya. Di sini saya berikan artikel-artikel tentang SAP PP modul secara keseluruhan dan secara gratis ya. Anda bisa dapatkan, Anda bisa download, Anda bisa simpan filenya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan Anda yang menggunakan SAP ya. Bukan saja dari SAP PP yang saya bahas di situs ini, juga saya membahas modul QM ya, Quality Management. Kenapa demikian? Karena SAP PP dengan SAP QM itu adalah selalu digandengkan, konsultannya biasanya satu, karena SAP QM adalah modul kecil ya dari SAP, small modul dari SAP. Sehingga biasanya SAP PP Anda juga harus menguasai SAP QM gitu ya. Terkhusus untuk SAP PP modul di sini kalau Anda lihat ada beberapa ulasan ya, ada beberapa silabus yang saya tulis di sini. Nantinya kita akan masuk satu persatu dari masing-masing pembahasan menu yang ada menu di sini ya. Terlebih dahulu kita akan lihat secara overview dari SAP PP modul itu seperti apa gambarannya, agar nanti Anda pada saat masuk ke materi SAP PP modul Anda akan lebih mudah memahaminya ya. Kenapa? Karena di awal saya sudah memandu Anda secara global ya, sistem SAP PP secara global, dan itu akan memudahkan Anda untuk mempelajari lebih detail ya. Oke. Ini adalah overview dari SAP PP modul ya, dipersembahkan oleh www.intertechconsulting.com, kemudian www.materisapindonesia.net dan www.sapindonesia.net ya. Ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan Intertech ya, juga dengan SAP dalam menerbitkan e-book, juga nanti akan ada buku panduan tentang bagaimana cara menggunakan SAP PP modul, SAP QM modul, dan MM modul juga. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, SAP Integration Modul. Kalau Anda lihat di sebelah kanan sini ya, ada beberapa modul yang ada di SAP. Tentu saja ini ada kotak-kotak kosong yang di sampingnya, itu menandakan bahwa nanti ke depan SAP juga akan merambah ke modul-modul yang lain gitu ya. Yang sudah ada dan kita kenal itu ada yang disebut dengan SAP PP, Product and Planning, istilahnya adalah PP. Kemudian ada SAP MM, Material Management. Kemudian ada SAP SD, Sales and Distribution. Kemudian QM ya, yang ini adalah QM Quality Management. Kemudian PM Plant Maintenance, ditambah yang pada akhirnya akan masuk ke accounting, ke modul FICO ya, Financial Accounting dan Controlling. SAP terorganisir dalam beberapa modul ya, tadi kita sudah bahas. Kemudian modul-modul itu adalah kumpulan dari proses dan transaksi yang integrated ya. Integrated dalam pengertian dalam master data, misalnya master data material yang ada di MM
itu nanti akan dipergunakan di semua modul ya, baik itu di PP, di SD, QM, PM, dan di Pico begitu ya. Sehingga ini centralized dari sistem SAP ini untuk menjaga berkesinambungan data, juga untuk menjaga redundansi dari data ya, sehingga dibuat datanya betul-betul centralized. Oke, agenda kita pembahasan tentang overview ini ada beberapa agenda yang akan saya coba bahas ya. Saya akan coba bahas secara bisnis proses, mulai dari organizational unit, kemudian nanti master data, kemudian planning proses, material requirement planning, capacity requirement planning, dan soft floor control ya. Ini kalau Anda bisa menguasai agenda ini, semoga Anda bisa memahami SAP PP untuk penerapan di proyek maupun di lapangan ya yang menggunakan sistem SAP. Oke, kita mulai dari organizational unit ya. Di mana unit dari pembagian SAP ini adalah dibagi ke dalam 4 bagian besar. Kalau Anda lihat seperti ini ya, yang atas ini adalah klien ya. Klien, kemudian yang kedua adalah company code, kemudian plan dan storage location ya, bagian besar dari organisasi unit SAP. Di mana untuk PP, untuk modul PP, production and planning, itu adalah nanti di organisasi plan dan storage location ya, adanya di plan dan storage location. Sementara untuk accounting, nah ini ada di company code ya. Di company code dia nanti lebih banyak penggunaannya di company code. Sedangkan untuk klien ini secara umum digunakan secara umum di masing-masing logistik, baik itu di PP, di QM, di SD maupun di FICO ya. Secara organisasi seperti itu. Nanti untuk definisi dari klien ya, nanti Anda bisa lihat apa yang dimaksud dengan klien, company code, plan, dan store location. Secara sederhananya adalah klien ini adalah perusahaan yang membeli SAP ya, kita sebutnya klien. Kemudian company code adalah bagian dari klien, tentunya yang dibagi-bagi berdasarkan pembukuan yang akan diterapkan di company. Katakanlah di sini ada 2 company, ada 2 pembukuan, yaitu yang company code yang 1000 dan 1100. Lalu plan ya, plan adalah tentu bagian dari company code ya, di mana di sini adalah lebih ke bagian terkecil dari departemen organisasi ya. Misalnya untuk plan purchasing, atau untuk plan produksi dan plan untuk warehouse seperti itu ya. Kemudian storage location ini adalah yang paling kecil dari yang paling kecil ya, yang paling kecil dari plan, jadi satuan terkecil dari penempatan barang begitu ya, atau rak-rak biasanya. Oke, itu organizational unit. Kemudian kita lihat dalam struktur yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ada company code ya, seperti ini. Kemudian plan, kemudian store location, dan di dalam plan ini, nah ini PP di sini, di mana PP function adalah area di dalam plan ya. Jadi PP itu di define di area plan ya. Di mana ada PP master data, nanti ada master data material PP, kemudian demand management, MRP, capacity planning, soft floor, production order, inventory management ya. Nanti kita akan lihat tadi agendanya. Semua nanti kita akan bahas secara overview ya. Jadi PP function generally refer to organizational unit plan ya. Oke. Secara definisi ya. Jadi plan adalah sebuah organisasi unit yang di dalam sebuah company ya. Kalau tadi kita lihat strukturnya adalah di atasnya ada company,
company code, kemudian baru masuk ke plan. Jadi plan adalah di mana nilai good atau service ya, di mana terjadi produksi, juga storage ya, penyimpanan terhadap goods, kemudian pemakaian dan pendistribusian ya. Contoh plan adalah factories, central warehouse, corporate headquarters, dan sales office ya. Jadi kalau tadi saya ibaratkan plan itu, misalnya untuk departemen purchasing, kemudian departemen produksi dan departemen warehouse ya. Oke, itu organizational unit ya. Kita nanti akan masuk ke master data dari SAP PP ya. Untuk sebagai pendahuluan, di mana master data PP itu ada terbagi ke dalam 5 bagian besar ya. Pertama adalah material, kemudian bill of material, kemudian work center, routing, dan production person. Akan tapi untuk melengkapi dari master data PP yang biasa juga dipergunakan ya, maka ada yang disebut dengan karakteristik dan kelas ya. Ini pun dimasukkan ke dalam master data PP dan juga batch management, walaupun ini dua-duanya adalah ranahnya MM. Oke, kita akan lanjut lagi ya, pembahasan masing-masing dari master data. Saya kira itu dulu sebagai pendahuluan overview pertama dari SAP PP modul. Nanti kita akan lihat satu persatu master data dari PP. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.